Rasanya berat nih kayaknya jadi anak artis gitu ya. Dan gonjang-ganjingnya Benyamin pada saat itu pasangkan sama Benyamin. Yang orang kampung, dekil, tahu dah tentang kelakuan gue gitu ya. Masya Allah, kalau boleh Bu diundur ya gue nyesel. Pernah Babe ngomong, Ben, Bapak pengen konsisten dengan ketidakkonsistenan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat, energi, dan masa kini untuk menyambut masa depan. Halo, selamat hari ini. Hari ini kita punya tamu spesial, salah satu legend, ikon di era retro, yaitu almarhum Bang Benyamin Sueb. Kali ini hadir putra bungsu ya, putra Iya, dari putra. almarhum. Ya, bontotnya deh. Silakan memperkenalkan diri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang None, kenalin, nama saya Beni Pandawa Benyamin, putra kelima atau bontotnya dari almarhum Babe Benyamin Sueb. Kegiatan saya sehari-hari ya di mari, di Benz Radio. Mantap. Asik. Selamat datang, Ben. Oke, kita mulai. Siapa yang tidak kenal dengan almarhum Benyamin Sueb? Keterlaluan, berarti lu bukan orang retro. Oke, kita buka dengan pertama karena Om Ben, gue manggilnya Om Ben aja lah ya. Om Beni keluarga. Kita buka dengan pertanyaan pertama. Iya, Kalau iya. mendengar kata Benyamin Sueb, apa yang melintas di pikirannya Om Beni? Nah, cakep nih, belum pernah ada yang nanya tuh, Bang. Kita yang pertama ya. Oke, yang pertama nih benar. Apa yang terlintas? Ya, legend, Oke, Babe, oke. dan sahabat. Sahabat, Ya, menarik sahabat. tuh. Iya. Oke, sekarang kita beca satu-satu kita bedah ya. Oh, tenang aja. Legend. Nah, sekarang kan Om Beni mungkin pasti tidak mengalami dari zaman-zaman almarhum masih kecil ya. Apa yang Om Beni tahu pada saat almarhum masa kecil? Yang dengar entah itu cerita dari encing, engkong atau apa yang Om Beni rekam atau saksikan sendiri pada zaman-zaman sampai mungkin masa remaja ya, menjelang sebelum nikah kali. Iya. Ya, dari temen atau lingkungan luar bilang, Ben, Babe lo artis gitu kan. Itu kita tahu berarti legend. Belum legend, Oke. artis. Artis ya kan. Oke. Terus ya sebagai orang tua udah pasti. Pasti. Itu orang tua aneh lah gitu kan. Pasti. Tapi kalau ditanya rasa gitu kan ya. Tapi tadi memang nggak ditanya rasa. Saya masukin juga ada rasa. Rasanya apa ketika tahu ada pertanyaan kalimat Benyamin itu? Awal-awalnya beban. Oke. Ya beban karena banyak orang menyandingkan Benyamin sama aneh nih, sama Beni. Kok Beni kagak lucu kayak si Babe sih? Kok Beni kagak nurunin sih? Kok Beni kagak begini? Kok Beni kagak begitu? Jadi tipenya Benyamin disamain ke Beni yang dia kenal. Ya dalam hal ini ya teman-teman SMP kita dulu dah ya kan nanya gitu. Itu beban. Apalagi waktu kalau kecil mah cuek lah. Oke. Mulai merasa beban tuh SMP, SMA. Karena merasa kok gue kenapa kagak bisa gitu ya. Ngomong gue gini nggak Nggak apa-apa. apa-apa, kita gue lo dong. Kita Soalnya kan yang nonton orang tua. Oh enggak. Kita belum tua. Yang nonton kita tua. Lu tapi punya gaya gitu. Iya, nggak apa-apa ngomong gitu ya. Nggak apa-apa. Iya, jadi gitu awalnya rasanya berat nih kayaknya jadi anak artis gitu ya. Dan gonjang-ganjingnya Benyamin pada saat itu memang sangat tuh, apalagi di tahun-tahun 80-an. Nah, itu sampai aneh pikir juga ngeselin gitu kan. Lingkungan luar kok begitu banget sama gue, nuntutnya terlalu tinggi gitu. Pengen jadi artis lah, disuruh jadi beginilah begitu. Itu jadi beban menurut gue gitu kan. Ya, tapi semakin kemarian, makin dewasa, terus berkeluarga segala macem, ya akhirnya bukan jadi beban lagi, jadi sebuah kebanggaan dan bahkan rasa kehilangan itu justru sekarang ya makin terasa gitu loh. Kehilangan dan makin merasa iya memang sosok Benyamin itu nggak salah dibilang legend. Setelah
makin dewasa lah ya. Karena gue lihat kan teman-teman atau lingkungan luar itu bagaimana begitu mengapresiasi karyanya Babe. Nggak habis-habis bang. Setiap tahun tuh ada aja apresiasi buat Benyamin. Ya dari tentang dikasih nama jalan, jadi apa lifetime achievement di segala macam media, di Rolling Stone, terus dapat museum. Jadi ada satu tempat khusus di Jatinegara. Itu dulunya gedung wali kota zaman Belanda tuh, terus dipakai buat Kodim, lalu berubah lagi, akhirnya dijadiin museum Benyamin Sueb, namanya Taman Benyamin Sueb. Abang boleh kesana main-main sekali-sekali. Nah itu gue baru dengar tuh, gue baru tahu, jujur gue baru tahu. Tapi itu kita simpen, buat terakhir, kita simpen terakhir. Sekarang sebelum gue masuk lagi ke yang lebih dalam, gue pengen tahu deh, kakak beradiknya Om Benny dulu deh. Ya, kalau Om Benny posisinya di mana gitu loh, anak paling bungsu, tengah, akhir, atau anak nggak tahu di mana gitu. jangan anak pungut. Itu dulu deh. Sweeper, striker, mana gitu. Itu dulu deh. Iya. Kalau di kakak sih bontot. Oh gitu. Kalau di kartu keluarga ya. Iya bontot dari 5 anak, cowok semua nih. Babe itu emang unik kasih nama anak-anaknya. Dimulai dengan huruf B semua. Kenapa? Ada alasannya? Ya nggak ngerti juga, belum pernah ditanya juga tuh. Belum pernah ditanya. Mungkin karena namanya Benyamin terus B. Bisa jadi. Akhirnya keturunannya dikasih nama dengan bukan inisial, huruf B di awalannya. Pertama Beb almarhum. Sudah meninggal. Terus Bob. Bang Bob tinggalnya di San Francisco, dapat istri orang sana. Ketiga Bem, keempat Beno, kelima gue. Jadi anak paling bungsu ya? Paling bungsu dari Mak Noni. Terus ada Mak satu lagi, Ibu Alfiah, kita manggilnya Ibu karena dari Jawa kan. Itu ketika Babe sudah cerai, beberapa tahun kemudian dapat jodoh sama Ibu Alfiah ini, dapat anak 4. B lagi tuh anak-anaknya. B lagi. Yang cewek Bayi. Terus Billy. Bella, Belinda. Jadi ada cewek 3 di keluarga kita. Jadi anak almarhum Babe Benyamin itu 9 ya. Sekarang 5 dari Ibu 8, Noni, ya. 4 dari Ibu Alfiah. Betul. Sekarang gue mau narik ke masa kecilnya Om Benny. Babe Benyamin. Kan? Iya. Kebetulan gue juga besar nggak jauh dari daerah tersebut, dari daerah Kemayoran, karena kenceng banget nih. Ya kan almarhum Babe Benyamin itu dengan Kemayoran tuh kenceng banget ikatannya. Betul. Apa yang bisa lo ceritain? Maksudnya misalnya apa yang cerita dari mungkin dari engkong, dari apa? Apa yang pernah didengar pada saat itu? Kenapa kenceng banget hubungannya sama Kemayoran? Kenapa kenceng banget? Karena engkongnya atau kakeknya Benyamin itu kan Haji Ropiun. Memang orang asli situ, yang sekarang dikenal dengan Haji Ung. Atau Jiung. Itu ada jembatan Jiung. Di daerah Bendungan Jago situ. Betul. Nah, itu. Terus kenapa ya aslinya situ juga Babe. Udah gitu gue juga lahir di sana. Lahir di Kemayoran di tahun 70-an. Tapi besarnya nggak di situ. Besarnya di daerah Pondok Labu. Nah, sampai sekarang sih masih kental. Artinya kental tuh ikatan Benyamin sama lingkungan situ kental. Masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Dan bahkan rumah kelahirannya Benyamin, rumah kelahiran gue juga, itu kita hibahin buat masjid di situ. Nah, tadinya itu buat museum tuh. Balik lagi soal museum nih, karena ente nanyain tentang itu ya, gue ceritain juga. Udah mulai keluar nih intinya. Asik, udah mulai nih ya. Jadi ada 3 tempat yang dipilih untuk museum yang tadi diceritain tuh. Rumah Babe Benyamin yang di Kemayoran. Kedua di Setu Babakan yang abang tahu di daerah Setu Babakan itu. Bukan, Setu Babakan daerah Jagakarsa. Ini pelestarian Betawi di situ. Nah, terus ketiga di situ di Kodim situ. Akhirnya kita memilih di Kodim dengan alasan akses lebih gampang, karena kan keluar tol gampang. Terus angkutan umum itu di depan banget kereta Jatinegara. Akhirnya pilih di situ. Nah, yang di tempat di Jiung itu memang secara historis lebih kuat ya kalau memang mau dijadiin sebuah tempat atau museum Benyamin, tapi akhirnya kita memilih itu karena alasan tadi itu. Nah, karena nggak dipakai, ya udah buat kita hibahin buat masjid di sana. Om Benny masih ingat suasana waktu di Kemayoran?
Oh, umur 2 tahunan ya. Ah, Masih inget samar-samar ya, Iya, tapi yang gue inget tuh abang gue Beb mandi di Kali Jiong tuh masih bersih. iya, belum kali hitam ya. Iya, belum ada kapal selam. Oke. Tahu kapal selam kan? Tahu. Belum ada tuh Bang Beb, Bang Bob, abang-abang semua ada pada mandi di situ tuh di kali itu. Udah itu doang tuh, bayang-bayang yang lainnya. Oh, anak-anak saya masih kecil bener. Oh, jadi nggak ngalamin, kakak-kakak yang ngalamin pada saat Kakak-kakak itu. bisa lebih banyak cerita tentang Tapi itu. yang pasti almarhum besar di Kemayoran ya. Besar di Kemayoran dan ngamen di situ. Ngamen awal mulanya. Karena kan ngamennya juga dari kecil, dari Oke. umur-umuran 4-5 tahunan. Jadi di keliling kampung tuh sama abangnya Saidi sama Cingkaji. Kita manggilnya Cingkaji sama Cingdi. Mereka bertiga nih kayak trio kekwek nih, memang akrab banget. Benyamin kecil, Benyamin bontot juga. Nah, terus keliling kampung daerah Kemayoran situ pakai gendangnya ember doang. Iya, zaman itu ya. Jalan kelilingnya bertiga tuh. Nah, bisa jadi itulah awal mulanya berkeseniannya Babe Benyamin. Ya. Sip. Ini Retrois lo kalau mau nyari lebih detail lagi, lo silahkan cari di Google tuh banyak. Sama kalau masalah ada bukunya ya. Ada biografinya Benyamin, Biografi kita kan? bikin tuh. Iya kan? Apa judulnya? Muka Kampung Rezeki Kota. Masih ada? Masih. Di toko-toko buku masih ada? Udah Atau nggak ada. online atau apa? Nggak ada. Nggak ada ya? Bang Emil belum mana kasih? Belum tuh kan, gue belum dikasih kan. Nah. Ntar. Oke. Sebelum pulang ntar ambilin. Oke, jadi Retrois lo cari aja di situ detail banget masa kecilnya Babe ya pada saat itu ya. Oke, gue mau balik lagi masalah tadi lu besar di Kemayoran. Oke. Pasti kan lu merasakan di saat dimana yang gue tahu ya, saat itu di Kemayoran banyak artis-artis dari Betawi berkumpul di situ. Iya. Ya kan? Ya, istilahnya malah waktu itu ada apa Tangki Wood ya? Di situ ya? Iya. Nah, Dari Senen situ. itu kok bisa sampai berkumpul di situ gimana ceritanya? Ngerasain nggak waktu itu Bang Ben? Gua nggak ngerasain. Oh, nggak ngerasain di Nggak saat itu. Ya? ngerasain. Tapi kenal sama Antara lain. Tan Cembok. Masih Oh, inget gak? Ingat lah, Tan ngalamin? Cembok. Gue sempat ngalamin. Sempet ketemu? Gue sempat disayang-sayang sama dia. Oh, iya? Oh, Dia gitu tuh ya? penyayang ya sama anak, kan anak kecil nih, gue Iya, masih iya, kecil, iya. gue digendong-gendong sama dia, kuping gue digini-gini. Iya, waktu syuting apa sama Tan Cembok tuh ya. Mau ditindik kali lu ya. Beruntung banget. Iya, Tan Cembok. Tan Cembok. Itu udah usia berapa ya Tan Cembok itu udah? Sekarang udah Enggak, waktu itu. Oh, udah tua juga. Tua juga kan? Terus sama siapa lagi sempat ketemu? Sorry, gua nimpalin Iya, sedikit. nggak apa-apa. Sama almarhum Rahmi? Oh iya, kenal. Nggak sempat ngalamin interaksi nggak? Oh, enggak, masih kecil. Siapa lagi dari situ ya? Rahmi. Yang Oh, Koni Suteja. Mak Wo. Mau tahu. Sempat berinteraksi. Sempat berinteraksi. Siapa lagi kira-kira yang aktor senior kita yang sempat berinteraksi angkatannya Babe ke atas? Grace Simon. Oh, Grace. Masih ada Tante Grace tuh, masih sehat. iya. Oh, besar di Kemayoran? Enggak Enggak saya, enggak. Siapa lagi yang? Koni Suteja. Oke. Terus Gomblo, Oh, Gomblo. Edi Gomblo. Oh, Edi Gomblo. Bukan Gomblo yang Iya, penyanyi, iya, Gomblo. iya. Itu gue sempat ke rumahnya di Jogja. Kita kejar tuh. Dengar berita masih sehat. Iya, Terus beliau udah tinggal di Yogyakarta. Iya, Gue iya. samperin tuh. Itu taunya juga dari teman-teman media. Alhamdulillah kalau teman media tuh jago udah nyari gitu ya. Udah dapat informasi Pak Edi tinggalnya di daerah ini, lupa tuh. Gue samperin tuh. Oke. Bener sehat, alhamdulillah. Dan beliau tuh punya kebun salak besar, terus sama toko ATK di sana. Sempat ngobrol banyak juga, tapi sekarang sayang sudah almarhum, sudah meninggal. Siapa lagi? Kita sekalian mengenang aktor senior yang sempat berinteraksi lah Om Beni. Mansur Shah, Oh iya. Suku Buyutan. Musuh buyutan setan pocong tuh filmnya. Iya, Apa terus lagi tuh ya? Hamid Arif, Hamid kita Arif. semua yang ada di sempat terus sama Faruk Avero. Tokoh antagonis kita tuh, tokoh antagonis Ini kita. rumahnya di sebelah sini. Oh. Dulu di sini tinggal beliau nih, Iya, samping Benz Radio, itu rumah beliau tuh. Anaknya teman kita juga, teman saya. Munikadir. Munikadir kenal. Oh, Munikadir. Munikadir kenal, itu kan yang musuh di Koboi itu, Munikadir. Nah, terus gua masuk ya lagi. Lanjut, silakan. Gue pengen tahu, penasaran aja kan Bang Benyamin itu almarhum ya. Hmm, Itu paling dekat kalau duetnya itu sama Ida Royani. betul. Itu ceritanya gimana? Maksudnya ketemuannya di Kemayoran apa gimana? Ya, ketemunya di daerah situ, daerah itu Kemayoran. yang Dan berduet. Ida Royani itu bukan duet
cewek pertama kalinya. Oke. Sebelum Ida tuh ada, waduh sorry banget namanya lupa ya. Tapi ada lah sebelum Ida tuh ada. Bukan Mbak, ini Lili Suryani bukannya? Enggak. Bukan ya? Ntar kita bareng-bareng Google Kita nggak ya? Google. Oke, kita duduk bareng. Iya, jadi intinya gitu. Ida Royani itu ketemu Babe ketika produsernya menyorongkan lagu Babe ke Ida. Nah, Babe waktu itu belum terkenal. Terus kalau boleh ngegambarin gini, Ida Royani itu kayak sekarang tuh anak Gen Z yang bisa dibilang di sekolah di London. Gue nggak tahu ceritainnya kayak gimana. Gue ceritain gini deh. Oke. Ida Royani sekolah di London, terus jadi model cilik, ya, terus menyanyi lagu pop gitu kan, diterima dengan baik, lalu dipasangkan sama Benyamin, yang orang kampung, Iya. dekil. Dia ngomongnya Ida nih, saya ngomong apa? Iya. Benyamin datang ke gua katanya kampungan, dekil, pakai sendal jepit katanya. Nggak mau Ida Dipasangin nggak mau. Marah-marah dia. Gara-gara waktu itu kalau rekaman itu nggak segampang sekarang. Zaman dulu tuh rumit. Betul. Artinya ketika rekaman lagu terus disuruh ngulang itu perjuangan banget. Bisa kebayang kan ngulang karena ada Benyamin. Iya. Nah, satu itu, kedua ngeliat postur Benyamin tuh bukan dia banget lah. Akhirnya dia nolak. Lo dekil pakai sendal jepit gitu. Hitam katanya. Akhirnya dijawab sama Babe Benyamin, biarin dah, muka gue kampungan, yang penting rezeki gue kota. Gitu. Sesuai sama bukunya ya. Jangan-jangan dari situ ya. Dari situ. Dan ternyata bener nih, ini saya ngomong bukan saya ngeliatin ya, Ida sendiri cerita sama saya. Iya. Beneran tuh Ben, akhirnya Ben, apa omongan Babe lo katanya. Akhirnya kita jadi duet yang paling mahal di saat itu. Gitu ya. Biar kata kampungan tapi Benyamin punya karakter Ben katanya Mbak Ida nih. Akhirnya berhasil lah duetnya Benyamin dan Ida dibandingkan duet-duet sebelumnya. Nah, lagu yang dinyanyiin ya ciptaannya Babe. Sana Babe. Kompor meleduk. Sorry, apa namanya? Bukan. Oke, mungkin lagu hits yang pertama antara Bang Ben sama Ida Royani itu apa? Masih inget nggak? Yang pertama kali. Oh banyak sih tapi Banyak ya. Tapi salah satu hitsnya yang gue tahu kan yang ya di sini aja itu. Bang kemana aja. Iya Bang, di kemana sini aja Oh, di sini Bang. aja. Iya. Mantap itu ya. Kayaknya Iya. mereka emang ada chemistry gitu ya. Iya, Ya. Pas cocok banget. cocok banget. Sementara yang Sebenarnya cocok banget kagak kan tadi ceritanya kagak Iya. cocok. Justru karena kontras itu. Ya. Dicocok-cocokin. Kontradiksi itu ya. Kontradiksi. Iya, Tapi yang masangin itu ya jenius lah. Ya. Si produsernya Iya. nggak tahu namanya siapa, mungkin zamannya Om siapa di Remako kali itu. Iya. Jenius artinya ngelihat talenta Benyamin yang tradisi modern, terus sama si Ida Royani yang bisa dibilang metropolitan ya kan, dicampur di situ, jadilah sebuah produk atau karya yang unik. Oke. Tapi gue penasaran nih sama Bang Mbak Ida Royani ya. Iya. Walaupun dia sebenarnya dari Betawi juga. Campuran Betawi Sunda. Betawi Sunda. Babenya Betawi Kuitang, ibunya Sunda Bogor. Oh gitu ya. Jadi paham benar juga mengenai budaya Betawi dan makanya bisa masuk sih sama Bang Ben. Iya. Ya sebenarnya juga. kembali lagi kalau soal Betawi 4 tahun di sini ente udah jadi Betawi. Ngomong udah Iya. Enggak usah gini, ntar kita keluarnya setiap Iya. podcast gua ngomongin udah kayak Betawi. Iya. Makanya kalau boleh ngomong mohon maaf Bang Ati senior-senior Betawi, saya bukannya ngelancang atau gimana gitu ya. Kalau ngomongin begini kan banyak perdebatan Betawi begini begitu. Iya. Itu bisa ngomong sama ahli antropologi dah ya. Urusan mereka deh. Urusan mereka dah. Kita bukan ahli soal itu. Iya. Tapi kalau pribadi gitu kan, ya emang Betawi kan asimilasi banyak suku ya, mau dari internasional ya ada Arab, Cina. Nah kalau buat lokalnya ada Baduy, ada orang Sulawesi, Jawa gitu, percampuran. Betul. Nah Benyamin sendiri juga ada darah Jawa sebenarnya. Ini iya baru dengar juga saya juga. Baru dengar. Artinya babenya Benyamin namanya Pak Sueb itu. Itu orang Purworejo. Nah ini baru kedengeran ya. Iya. Nah, menariknya apa? Itu jadi kayak PR buat gue juga nih. Harus nyari seperti waktu kita bikin biografi tuh gue nyari kemana-mana tuh. Rootnya. Iya, rootnya. Sampai kita ubur sampai ke Belitung karena ada berita babenya
Benyamin, Pak Sueb ini meninggal di Belitung. Kita Uber ke sana. Bener ngelihat ada nih makamnya. Ben, ada makamnya. Tapi kagak ada nisannya, kita kagak tahu dia bener apa kagak. Oh gitu? Iya. Ya Allah alam deh ya. Iya, Tapi yang iya. penting kita doain aja deh buat Amin, amin, ancestor amin, kita amin. kan, buat leluhur kita. Iya, Jangankan gue, babe sendiri nggak tahu babenya. Umur 2 tahun kan udah ditinggal. Oh, Gitu. Tapi memang itu jadi PR lah. Kita harus cari lah. Semampu. Jangan sampai putus obor kalau orang Betawi bilang. Putus obor. Iya. Udah lama gue tuh nggak dengar istilah putus obor. Oke, sebentar. Sebentar kita break. Ada yang mau nanya? Silakan. Bang, Ya. mau nanya tentang babenya abang tuh ya. Seberapa dekat sih abang sama babe Benyamin? Seberapa dekat? Apa aja yang diajarin sama abang? Wah, cakep. Apa yang dikasih misalnya sebagai orang Betawi itu gimana? Terus apa gitu? Apa sih yang sama nggak sih seperti yang kita lihat di film-film? Babe mau diajak ngobrol yang seperti kita ngobrol kayak gini. Gue ngomongin tentang cewek, gue deket sama siapa gitu kan, gue bolos, gue apa. Kalau Pak Lur ini kan SMP 12, senior saya ini ngapain buka-buka gini? Nggak apa-apa, kita mau buka-bukaan juga nggak apa-apa. Jangan. Bukan itu maksudnya. Dulu gue bandel, bangor lah. Bangor banget, Bangor. iya bangor banget. Bori katanya, tadi siapa yang ada istilah bori itu, bangor banget ya. Keluar banget. Nah jadi waktunya babe banyak sama gua karena dia tuh ngajak lebih sering dibandingin abang-abang lain, diajak sama babe kalau manggung atau kemana gitu. Jadi kalau dibilang temen ya gue bilang merasa temen ya karena ini sosok seorang babe hormat jelas. Gue hormat sama babe, nggak bakalan apa ibarat kata durhakain lah ya. Tapi diajak ngomongin yang asik enak gitu loh. Tapi bisa jadi juga bukan gue doang kali yang ngomong begini, sama yang lain juga berasa berteman sama babe gitu ya. Nah tadi kan Mpok nanya kayak gitu, ya udah bilang udah kayak temen, kemana-mana diajak. Manggung kadang-kadang gue bisa tahu nih babe ngelucunya kayak apa nih, udah saking seringnya gitu kan. Udah hafal lah ya. Udah hafal aksi panggungnya gitu. Udah kebaca dong. Udah kebaca. Ya, ntar begini nih. Gue udah baca. Itu kalau lawatan seni, waktu itu kita diajak ke Rusia. Gue diajak. Oh, ikutan ya. Iya, tapi harus kerja. Kerja. Ben, babe ngajak Benny, tapi harus kerja lo. Umur berapa lu? SMP lagi bengal-bengal ya, maksudnya babe itu bener-bener ngajak gue supaya jangan deket-deket sama teman-teman. Iya, teman-teman. Umur-umurnya deh. Iya. Jangan sebut lagi nama sekolah itu. Iya. Ntar bisa kena delik lagi. Jangan. Jadi gitu, jadi setiap ada kesempatan babe kemana, Benny ikut gitu. Yang lain sempat diajak, tapi frekuensinya kayak lebih banyak ngajak gua. Waktu di Rusia balik lagi, itu harus kerja Ben, nggak enak kalau bapak ngajak Benny tapi kagak kerja. Artinya dia pengen bilangin lu jangan jadi gaya kayak gimana anak artis tapi tetap harus kerja. Oke, kerja. Jadi operator. Misalnya kan waktu itu lawatan seni budaya ada yang nari Betawi segala macam kan butuh operator. Itu gua jadi operator. Nah, terus kalau pas lagi pawai harus megang ronce kayak gitu. Nah, itu setiap hari sama babe jalan. Jadi gue tahu banget babe itu orangnya pelupa. Dia sangat pelupa. Barang-barangnya sering ketinggalan di mana-mana. Tugas gue itu yang sweeperin gitu. Ya dompetnya, kacamatanya apa. SMP lu ya? SMP. Gokil itu. ya? Iya, tapi ya itu dia karena bangor banget gue. Jadi diajak-ajak mulu. Gue sekolah banyak. Jadi kalau reuni banyak gue. SMP 2, SMA 3. Iya, ya kan cari temen. Iya. Cari jaringan juga ya? Cari jaringan. Gitu. Networking kok. Networking. Itu bahasa Betawi ya, networking. Bilangnya lu kagak naik kalau kagak. Iya, oke kalau teman-teman yang deket tahu dah tentang kelakuan gue gitu ya, masya Allah kalau boleh diundur ya gue nyesel, tapi gue dapat pembelajaran dari situ lah. Akhirnya begini-begini gue ceritain ke anak, gue kagak rahasia sama anak. Iya. Seperti tadi pertanyaan tadi gue ceritain, terus kelakuan gue bangor kayak apa gue ceritain ke anak, kayak gitu loh, engkong lo ngajarin babe, biar dia cerita belajar.
jangan ngulain kesalahan gua gitu sebagai anak kecil waktu itu, anak kecil SMP lah ya. Tapi Bang Oro udah kebangetan gitu, bikin susah Babe. Ada aja gitu. Akhirnya caranya dia untuk ngelurusin gue, ya diajak lah kemana-mana gitu. Ada nggak nasihat yang paling sering waktu lagi bangor-bangornya, nasihat Babe yang sering misalnya ya gitu, lu jangan gini, ada nggak yang Babe sering omongin gitu waktu lagi bangor-bangornya gitu? Paling diingat. Yang Bekas. paling diingat. Bekas. Kutipan mungkin. Bekas. Ya gue jadi sedih dah. Oh jangan sedih dong. Jadi ya. Nggak, mungkin kan kalau orang Betawi mungkin kan lu jangan lupa sholat gitu. Kayak gitu-gitu tuh ada nggak Babe ingetin? Jangan nanti nangis juga nih. Kalau lupa sholat iya, tapi dia nggak, woi sholat tuh jarang. Memang nerangin, tapi dia lebih sering nyontohin kalau dalam hal sholat gitu ya. Dia jalan aja, akhirnya kita malu sendiri. Terus ucapan apa yang membekas banget tadi kayak Mbak nanya. Itu dia, gue pernah dibilang kayak begini nih. Benny, lo jangan macem-macem ya. Semacam aja udah repot. Nah lo, gitu kayaknya rasanya kayak dijedor banget tuh. Semacamnya udah bikin repot katanya. Lah, akhirnya gue mikir, berarti gue macam-macam kali gitu ya. Berarti bikin repot gitu ya. Semacam aja udah cukup, udah repot gitu gitu. Kata-kata itu yang nonjok. Itu turning point gue sekarang ya. Nggak, kalau dulu mungkin gue ingat tapi ya biasa aja lah. Iya. Tapi ya namanya makin kemarian Betul, gitu betul, kan. Ya, betul. kita makin ya coba mikir lah gitu kan. Kayaknya tuh kayak yang bikin gue jadi kayak iya ya, jadi jadi seseorang itu ya jangan macem-macem. Karena semacam aja cobaan juga udah banyak. Nah, tapi berkembang lagi sama soal karya. Ini gue makin belajar tentang, walaupun Benyamin itu Babe gue masih belajar tentang filosofinya beliau tuh. Benar, gue banyak nanya ke, ya kayak begini gue belajar sebenarnya. Akhirnya gue tahu Babe itu sebenarnya menasihati juga kalau mau berkarya, lo satu dulu gitu, semacam aja dulu, konsisten. Setelah itu ya silakan. Nah itu ada lagi tuh kutipannya lagi dari Babe tentang itu. Benny, lo bisanya besiul aja gitu. Besiul lo gak? Gitu. Lo tekunin itu bakal jadi gitu. Ya udah gitu doang. Gitu. Ya, mudah-mudahan apa yang diomongin Babe ya terinspirasi buat gue, buat fans Retrois. Makanya ada lagu Perkutut ya. Iya, iya begini itu kan ya. Iya, Gue gini-gini juga tahu nih lagu-lagu tentang band. Iya benar, Perkutut dimulainya intronya gitu. Untuk gue ingetin ya. Tapi Bang, kalau Babe tuh kalau nyampein kayak tadi ya nasihat atau apa tuh serius apa sambil ya gimana gitu? Oh iya, satir ya. Satir. Kadang serius, kadang satir. Saya enak aja sekenanya Babe aja. Ya kayak tadi itu sebenarnya kan nggak serius-serius banget ngomongnya, tapi nonjok banget gitu kan. Terus kalau bercanda juga sebenarnya dia juga lagi nasihatin orang. Coba aja tanya teman-teman kerjanya deh. Banyak yang dinasihatin tapi kagak ada yang sakit hati sama beliau. Bingung juga tuh, ilmu itu yang mesti harus kita serap gitu ya. Cara berkomunikasi beliau yang katanya kampungan gitu kan, tapi kok ya ngenain gitu loh. Itu bisa jadi bahan tulisan tuh. Makanya kemarin banyak anak-anak magang di Benz Radio, gue minta sama teman-teman sama Kevin, karya tulisnya tolong dibikinin tentang hal-hal kayak gitu, tentang masalah value-value. Ya, jadi bukan sekedar ya bagus juga misalnya diskografi, oke lah. Tapi di balik itu ada sesuatu pemikiran yang harus jadi pembelajaran. Kenapa Benyamin bikin lagu itu? Ya kan? Bedah lagu. Kayaknya menarik juga tuh ya. Iya. Satu lagu tuh kita bedah ya. Boleh kapan-kapan. Tapi jangan gue doang kali ya. Biar memperkaya ini ya. Kasarah ini juga ya. Supaya gue juga bisa belajar. Gitu. Babe sendiri kalau bikin lagu tuh gampang, Pak. Ngetok-ngetok meja. Tek jadi lagu. Sama trio kuek-kuek yang tadi tuh, Cingdi sama Saidi itu kadang mereka ngumpul tuh di belakang rumah. Ngobrol kayak begini santai, ketawa-tawa, ngomongin apa. Lu sempat nyaksiin? Oh itu udah sering. Itu sering di Cinere tuh. Ya, contohnya ada lagu yang pas lagi itu terinspirasi itu kebentuk ada lagu apa? AUU. Gimana tuh contohnya?
Gua nggak tahu. Kagak ada lirik. Kagak ada. Gua bisa kebayang. Iya, kayak guru musik bisa marah-marah. Oke, Om Ben, gua lanjut sedikit ya. Oke, nggak apa-apa. Om Ben, tadi apa? Muke kampung, rezeki Kota. rezeki kota. Lo sebagai anak menerjemahkan itu apa? Oke, menerjemahkannya semua orang punya kelebihan masing-masing. Oke. Gitu. Dan itu lo lihat di Babe. Sangat. Dalam keseharian lo bisa lihat nggak? Kampungannya Babe di mana? Pakaian. Oke. Iya, tampilan ya. Tampilan. Tampilan itu berarti kan yang memang sudah direpresentasikan nama masyarakat. Betul. Yang begini nih kampungan. Sorry ya, itu waktu itu ya. Waktu itu. Ah. Iya, pakai sandal jepit. Itu terus Babe sampai usia udah Enggak, gitu? enggak. Enggak. Oh, kemarin mah udah perlente juga, Oh, wangi babe. Tapi waktu ke Rusia pakai sandal jepit juga. Gagak. Pakai sandal Betawi. Sandal Betawi kan jepit. Tapi lo sempat menyaksikan Babe masih dengan bertahan dengan pakaian seperti itu. Sering. Beliau tuh bersahaja banget. Oke. Pakai kawasan oblong, pakai sarung diikat sama ikat pinggang haji. Oh. Yang gede gitu ya. Oh, itu keseharian ya? Gue pikir tuh Keseharian. cuma dalam sidul doang. Oh, Kagak, keseharian itu. keseharian. Oke. Sehariannya begitu di rumah gitu. Teman-teman gue juga sering diomelin pas dia lagi pakai sarung. Oke. Diomelin bukannya takut, dia malah ketawa. Terus apa lagi? Yang kita anggap pada saat itu ya, tanda kutip, kampungannya Babe gitu. Kampungannya Babe, ya kan versinya Ida. Iya. Ya, berarti kan apa yang dilihat. Iya. Ya, dilihatnya nih kampungannya Ida, backgroundnya kan model segala macam. Perspektif orang beda-beda. Sebenarnya gaya pakaian kayak gitu kan memang umumnya Betawi. Betul. Iya kan, biar kata kampungan tapi tanahnya seabrek-abrek yang punya juga. Betul, Iya kan? setuju. Nah, kalau Om Ben sendiri menilai mana? Kan Om Ben kan besar di kota juga kan? Iya. Melihat tingkah Babe itu gimana? Tingkah Babe nggak kampungan. Kalau gue melihatnya akan nanya tingkah. Iya. Kalau tingkah kampungan itu yang norak, yang bikin orang kesel, melanggar aturan, Iya. kagak tepat janji, itu kampungan. Asik. Itu versi dari Babe juga, bukan dari gue dididiknya seperti itu. Mantap. Lo kalau janjian sama orang, Ben, nah ente bener nyontoin ini. Ya kita janjian jam 4 kan, setengah 4 dari sini. Itu harapan Babe. Aneh kan didikan Babe. Iya benar. Alhamdulillah. Itu perlu dicontoh tuh. Dari soal on time itu Babe ketat banget. Sama dirinya dia ketat banget. Bahkan sampai misalnya tahun baruan itu orderan nyanyi kan banyak tuh ya artis Babe. Ada yang di Ancol, ada yang di hotel ini. Itu dalam satu malam tuh bisa 3 sampai 4 tempat. Itu dia supaya bisa on time pakai ojek. Sekelas Benyamin gitu pakai ojek. Dia belain. Supaya apa? Supaya on time sampai di sana gitu loh. Nah, terus dia nyontoin banyak lah kalau soal kedisiplinan waktu. Yang antitesanya dari kampungan. Gitu. Menarik. Kenapa? Iya. Kenapa gue tertarik di kampungan? Karena itulah kelebihan Babe kan. Kelebihan Babe kan kampungan itu kelebihannya Babe. Betul. Tapi ternyata setelah lo jelasin kampungan itu bukan kampungan kita pahami kan. Bukan. Gitu loh. Ya harusnya lebih ini lagi kita ya membedah lebih jauh lagi. Artinya yang namanya kampungan itu benar-benar ya yang melanggar. Itu kampungan banget ya kan. Terus ya teriak-teriak kagak karu-karuan ya kan. Pokoknya yang kagak lempeng lah itu kampungan. Itu kampungan. Menarik. Kalau rezeki kota yang nggak usah dibahas lah. Lo udah menikmati juga, lo mengalami juga. Alhamdulillah. Kalau rezeki kota kan itu Iya, rezeki. Tapi kan muka kampung bukan muka kampungan ya. Iya muka kampung. kampung. Iya mukanya. Berarti bukan sifatnya kampungan, tapi mukanya kampung gitu. Iya. Ini mukanya enggak fisiknya enggak menjual gitu apa gitu ya. Iya kan jauh sama Roy Martin. Zamannya emang betul itu. Iya kagak kan. Artinya menurut versinya Ida Royani kan. Zaman dulu nggak tahu tahun 70-an kali sama Ida siapa ya nanti Google tuh artis yang gantengan gitu ya. Iya nggak Benyamin banget memang. Benyamin masih muka kampung Kemayoran. Kampung Kemayoran. Kayak begitu modelnya. Enggak bukannya Indo, bukan apa kan. Iya. Indonesia tapi ya. Indonesia. Ada lagi satu kata yang pengen gue tanya pendapat lo mengenai gambang kromong. Ya. Babe itu kan identik dengan gambang kromong. Betul. Yang lo pahami Om Benny apa tentang gambang kromong? Lo sebagai anak modern nih, sebagai anak sekarang. Ya. Yang lo pahamin apa? Yang gue pahamin itu ilham dari Allah tentang keberlanjutan seninya dia. Maksudnya bisa survive. Bisa survive. Ya.
Kenapa bisa begitu? Babe itu dimulai nyanyinya itu dari klub-klub malam, Iya. penyanyi Iya. klub malam, artinya lagu-lagu barat, Iya. lagu Serosa kayak gitu. Pas saatnya itu Pak Soekarno melarang lagu-lagu barat. Iya. Nah, seniman Indonesia dilarang supaya nasionalis. Nah, Babe nyari duit dong tetap dengan nyanyinya itu. Gimana dia nyari supaya bisa survive? Dia dekat dengan tradisi Betawi. Diangkatlah Gambang Kromong. Lu sendiri paham ngomong Romo? Gue sendiri nggak terlalu paham. Nggak terlalu paham. Nggak terlalu paham. Tapi mendengar lagu Babe? Tapi Gambang Kromongnya Babe itu ada belakangnya ada tambahan Gambang Kromong modern. Apa tuh modernnya apa? Yang membedakan dengan Oh, ada musik lain yang masuk. Instrumen Modern ya? Iya, iya. Kalau tentang kebudayaan itu kan ada pakam-pakamnya. Betul, itu nggak bisa ditawar lah. Bisa tawar dan kita nggak perlu berdebat lah Betul, ya. betul, setuju, setuju. Tapi kan ada kaplingannya masing-masing. Betul. Yang namanya Gambang Kromong, pakamnya harus begini. Betul, betul. Nama Babe nggak dipakai. Ditambahin dengan unsur-unsur musik yang lain. Supaya apa? Supaya bisa diterima sama pasar. Oke, jadi gue mau nyambung ya. Jadi kalau gitu Gambang Kromong itu style musik ya, Iya. jenis musiknya ya. Iya. Tapi oke, gue mau ngomong lagi ada apa instrumen yang sangat khas dengan Betawi, tanjidor. Iya. Nah di Gambang Kromong itu tanjidor main nggak? Ada. Oh ada ya. Ada Itu juga. tanjidor bisa dijelasin nggak? Ini kan ada Yayasan Benyamin Sueb, Iya, iya. memang bergeraknya tentang pelestarian dan pengembangan promosi budaya Betawi. Dosa bener kalau sampai kagak tahu banget Betul, ya kan. betul. Walaupun minim ilmu gue tentang itu, gue harus bisa pertanyaan tadi. Tanjidor itu sebenarnya juga turunannya dari Portugis kalau nggak salah. Karena alat musiknya memang dari sono. Iya. Kayak keroncong dong Yang berarti gede ya? itu tuh. Wah, itu mahal, Bos. Mahal. Mahal. Nah, tanjidor, terus keroncong ada keroncong tugu, segala macam. Nah, sebenarnya kemarin kita pernah bikin tuh lomba atau ini tentang budaya Betawi, apa festival. Nah, terus yang daftar itu sedikit. Artinya kan memang wah sudah semakin sedikit nih sanggar-sanggar itu. Kenapa? Ya, karena satu alatnya memang mahal, untuk datangin lagi ngimpor. Kedua, kalau menurut kita nih ya, mungkin bisa salah tapi ya pandangan umum, panggung mereka tuh udah makin berkurang. Panggung buat mereka main ya. Ya dalam hal ini kalau mereka main kan dibayar. Berarti kan ekosistemnya dia, ekonominya berjalan. Misalnya anak-anaknya, "Mbak, mau kemana? Mau manggung," gitu. Manggung tanjidor, pulang bawa amplop. Nah itu udah jarang panggungnya, kecuali memang acara-acara tradisi kantor segala macam. Tapi yang buat umum-umum itu udah jarang. Nah itu concern kita juga, gimana caranya supaya Menaikkan. panggungnya naikin. Tetap ada ya. Tetap ada. Oke. Kayak gitu. Sorry, di satu sisi gue sempet tahu juga, selain Babe itu dengan tradisional, kalau nggak salah sempat bikin band deh, sambungin Iya, kebangsaan ya. banyak sama- sama anaknya, sama Beb almarhum pernah kan? bikin Beb Blues. Yes, Salah satunya adalah legend itu tuh, Mas Mantos. yes. Mantos itu untuk di Jawa sana legend ya, karena dia campur sari itu beliau tuh yang sampai dikasih jalan namanya Mantos di Jawa Tengah. Ada ya. Ya, nama grup bandnya sama Beb itu Beb Blues. Nah terus sama Bang Kenan pernah. Iya kan, kalau sama Hari Ya, Sabar. abang pernah juga wawancarain ya. Bang Kenan pernah, iya. pernah. Bikin sama Bang Kenan, Hari Sabar, Oding ya. Oding Iya. almarhum, itu nama grupnya Al-Hajj. Iya, gitu. Oh, rock sih di situ. Rock? Genrenya rock. Gila, Iya. gimana nggak keren lo coba lo, nggak keren ada satu grup sama musisi-musisi lain Itu rocknya cover ya? Maksudnya Enggak, Oh, ciptaan ciptaan lah. sendiri? Oh, iya. Oh, gitu. Ciptaan. Dan lirik-liriknya model yang kayak Saya Benyamin banget. Oh gitu. Mm-mm. Satu. Salah satunya Biang Kerok. Oh biang kerok. Oh, itu bagian berkesan. Mereka berkesan tuh sama Om Iya, Kinan sama. Al-Hajj ya. Biang Kerok. Iya, iya, iya. Iya, Gitu. ya. Padahal guru, itu Gang Pegangsaan itu kan progresif rock banget ya. Oh iya. Bisa masuk gitu ya, Bang. Iya, Kaget kan lo, kaget kan? Namanya akulturasi budaya. Gila ya. lo itu, gila gitu. Iya. Terus satu lagi pertanyaan gue. Dari sekian banyak lagu Babe yang gue perhatiin, emang banyak lagu-lagu bahasa Inggris nih? Emang banyak.
Ada lah kali. Ya ada lah, 1-2 kan ada Iya. beberapa yang dinyilu. Maksud gua di zaman itu ya, kalau sekarang udah nggak aneh ya. Di zaman itu seorang anak Kemayoran bisa lancar berbahasa Inggris. Bisa cerita nggak? Ada ceritanya tuh bang. Apa ya? Kalau lagunya Superman ya pakai bahasa Inggris. Iya, kan, iya, ya. iya. Terus I'm a teacher. Iya, betul. Iya. Gua nggak terlalu hafal judulnya. Iya. Ternyata Babe itu memang guru les. Bus. Bahasa Les Inggris. Inggris, ya. Taunya dari Mbak Ida Royani. Oh iya? Iya, pernah ngobrol santai di rumahnya. Benny, lo nggak tahu Babe lo tuh guru les buat nama-nambahin ya. Iya. Waktu itu memang sudah punya anak, tapi gue belum lahir. Ngajar apa Mbak Ida? Ngajar bahasa Inggris. Wah, kaget kita. Oh iya. Iya, les. Ya berarti ya bener kali ya. Ya makanya tadi gua tanya gitu. Kan ada beberapa bahasa Inggris dan fasih yang ngucapinnya kan. Ternyata guru bahasa Inggris. Gue mau denger, ntar ngulik. Iya. Ngulik lo, harus ngulik lo. Superman ya judulnya. I'm a teacher. I'm a teacher. I'm a teacher. Cari. Dia ngajarin teman-temannya di taman siswa buat les bahasa Inggris. Kata Ida Royani itu teman. Oh ya. Itu hal baru tuh buat. Iya. Ya gue juga pas baru itu baru dengar, yang bener Mbak Ida. Iya katanya. Babe nggak pernah cerita soalnya. Oh iya. Nggak pernah cerita. Oke, terus gue lihat ini kan ada banyak foto-foto ya. Antara lain ini almarhum Bang Ben. Satu yang tadi ada yang di Rusia tuh. Iya. Lagi siaran tuh. Itu gue ngomotret tuh. Oh, lu yang motret? Iya. Ada ya, nanti Di mungkin bisa radio kita lihat ya. di Rusia. Itu pakai bahasa Inggris? Enggak. Oh enggak. Itu apa yang disiarkan maksudnya? Kebetawiannya. Kebetawiannya? Iya, kan di sana kita misinya lawatan budaya. Terus diliput sama radio lokal sana, nyeritain tentang budaya Betawi. Ada translator. Gitu. Ya tapi lucunya pas di panggung orang-orang Rusia itu ketawa juga. Nah, gue bingung untuk apa. Sama-sama kagak ngerti, Babe kagak ngerti bahasa Rusia, orang Rusia itu kagak ngerti Babe, tapi dia ketawa-tawa aja. Gue bingung gimana Mungkin lucunya. dari gerak-geriknya Nah, kali. postur, gestur segala macam. gitu. Nah, gua kadang-kadang kalau ini kan bisa tahu mau skenario nya Babe, gua diem aja. Ya tapi orang-orang bule pada ketawa. Gue rasa ada turunan Betawi kali mereka ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Betawi merabat dunia, men. Iya, yoi. Banyak banget Ya, yang mau tanya. silakan. Sabar ya semua. Iya. Ini komunitas BSFC sama BRFC lagi di sini, Bang. BSFC itu Benjamin Sueb Fans Club. Oke. BRFC Benz Radio Fans Club. Oke. Itu mereka loyalis Benz Radio, loyalis Babe. Sama-sama Iya, Bang. Retro Plus 62 juga banyak. Iya. Oke. Tanya dulu bang. Tadi gua dengar Babe tuh nyanyi lagu-lagu barat ya. Saat itu tuh nggak ada yang maksudnya di keluarganya yang mungkin kalau kita tahu orang Betawi itu kan amat sangat terhadap yang barat-barat mungkin gimana gitu. Itu keluarganya gimana tuh bang? Pernah nggak diceritain misalnya nggak diterima lah mereka Babe nyanyi lagu-lagu barat, manggung-manggung di Iya, klub gitu. Itu gimana? Kalau belum berbuah mungkin iya kali. Iya. Ini udah berbuah. Kagak, artinya gini, ketika dia nyanyi itu, dia udah jadi ngetop. Iya. Orang-orang mau nyangkal apa, udah bawa duit juga Benjamin, Iya. udah bisa ngidupin keluarganya. Iya. Udah kagak penting juga, kagak terima gitu. Kalaupun kagak terima sama Benjamin paling diketawain doang. Ya, tapi saya nggak ngalamin, nggak. Kalau pertanyaannya kayak gitu, saya nggak ngalamin. Artinya dari keluarga ada yang menentang Benjamin ngapain sih nyanyiin lagu barat gitu, atau mencipta lagu yang ada bahasa baratnya. Nggak pernah. Seininya aja Pak. Artinya Benjamin mencipta apa ya orang-orang terima, terutama dari keluarga itu. Nggak ada pertentangan. Benar-benar jadinya apa? Ya natural aja ya semuanya. Iya natural, tapi pembelajarannya gini, bukan yang ngajarin ya, Iya. bukan ngajarin, tapi kan kita ini diskusi ya, artinya diskusi seorang legend, apapun itunya kalau bisa kita ambil pelajarannya gitu. Bisa jadi memang perlawannya benar kata Mbak, apa orang Betawi itu paling gatal ya kalau ada lagu-laguan lo katanya ngomong gua ya kayak gitu kan maksudnya. Tapi Benjamin nggak peduli itu, selama dia pikir dia oke, ini karya gue dan gue bisa membuat sesuatu buat orang banyak, ya, terserah lo mau suka mau kagak. Itu bukan ukuran dia. Benjamin tuh sangat kagak ini, nggak pernah dia mengeluh
ada ini Ben kagak demen sama babe, nggak pernah cerita gitu. Paling dia nanya sama anak-anaknya, bapak udah rapi belum ya? Iya, dia nyicir gitu. Pakai apa yang bagusnya? Tapi kalau sampai bilang, Ben, si Ono kagak demen sama bapak, nggak pernah alhamdulillah. Mungkin ada ya namanya orang kan ada yang nggak demen, tapi dia nggak pedulin itu. Nah itu pembelajarannya. Selama kita nggak ngeganggu orang, ya kan, terus nggak salah lah ibaratnya gitu kan. Berkarya aja, jangan takut. Itu pesannya babe tuh. Cakep. Satu lagi, tadi ngomong babe nggak pernah ngeluh gitu ya. Tapi bener nggak babe Benyamin tuh nggak pernah ngeluh? Oh ada. Itu ngeluhnya tuh gimana? Ringan atau pernah nggak abang lihat babe tuh benar-benar curhat gitu sama? Iya dia pernah. Kejadiannya udah lama ya, dan kita anggap itu sebuah pembelajaran. Ya memang kalau jadi gini, gue belajar sendiri. Yang namanya humor itu sebenarnya tragedi, kata Chaplin. Tragedi itu tambah waktu, akhirnya jadi humor. Artinya gini, ketika dulu kita ngalamin hal yang nggak enak, sekarang kan kita ceritain sambil ketawa. Iya. Gitu. Nah konteksnya pertanyaan kayak gitu. Pernah babe ngomong, Ben, bapak pengen gak Maaf bang. Iya. sorry bang. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keluarkan ini. Jadi babe kan cerai. Gue masih kecil. Itu bikin gue jadi anak bengal. Oke. Nah, babe mengeluhnya itu, bapak pengen rujuk lagi. Enggak, pengen rujuk itu udah pisah. Pengen rujuk lagi gitu. Kan babe itu pisah tahun 79, rujuk tahun 79 juga. Jadi setahun cerai, rujuk lagi. Nah, akhirnya cerai beneran di tahun 80-an. Itu kali, Mbak. Maksudnya yang bener-bener babe itu pengen nyampein ke anaknya. Pengen berkeluh kesah gitu. Dan gue ngalamin sendiri karena dia nanya ke gue, kapan nih Ben bapak bisa ngomong sama emak katanya. Karena kan berpisah tuh. Gue tinggal sama Mak Noni. Ya elah kayak Apa gue yang ngusapin nih? Gue ngusapin. Jangan dong. ya make upnya hilang. Sorry Mbak ya. Enggak apa-apa, santai. Kan udah kita bilang humor itu tragedi plus waktu, nggak apa-apa. Kita bagi-bagi cerita kan, bisa jadi bukan gua doang yang ngalamin yang namanya itu kan, bisa ada lah namanya keluarga. Bisa ambil pembelajarannya, alhamdulillah. Kalau enggak ya jangan didengerin. Kayak gitu, babe nanya kan sama anak-anaknya. Kita ngasih kabar, Pak, emak ada di rumah nih gitu. Dia datang minta supaya Noni, dipanggilnya Noni kan, Mak Noni. Alhamdulillah Mak Noni masih sehat, usia 85. Noni, dia manggil dirinya Ben. Ben pengen begini. Gue ada di depannya, gitu. Ya akhirnya rujuk. Tapi lucunya Mak nanyain ke gue lagi, gimana tuh Ben bapak? Ya gue anak kecil disuruh. Gue lagi ngeliatin aja nih mak bapak gue lagi ngomong gitu kan. Kayak gitu. Tapi ya itu udah cerita lalu, nggak apa-apa. Karena gue juga udah berkeluarga, dan gue juga pengen mencontohkan anak-anak kayak seperti itu. Jadi yang namanya perceraian itu, yang sakit itu sebenarnya bener antara sepasang manusia, tapi anak-anak itu terasa banget. Jadi kalau bisa janganlah. Kalau bisa. Makasih ya bang. Sama-sama. Minta maaf ya bang kalau. Tenang aja. Silakan. Budos. Bu dosen. Dosen. Hati lo, dosen antropologi. Iya, ini anak Hermolo ini. Zaman dulu bang. Remet. Terus bang mau nanya nih, balik lagi ke musik. Jadi ada beberapa tahun terakhir ini ada temuan warganet yang menunjukkan ada lagu ABBA yang punya kemiripan di melodinya. Gue tahu. Lagu dari Benyamin Sueb yang judulnya Bulbul Effendi. Yang di ABBA itu lagunya jadi Gimme Gimme Gimme. Iya betul.
ada melodinya tuh Iya. yang gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. komentarnya gimana, tanggapannya? Iya, ya kita ketawa aja, ketawa aja, benar. Kita nggak bisa ngeklaim apa-apa ya. Ya kita, gue pernah dengar tuh ABBA ya. Melodinya beneran persis Sama, banget, Bang. iya. Tahunnya juga tahun sama gitu ya. Iya, Ya kalau memang mau diteliti silakan aja yang ahli-ahli itu, apakah memang mereka ada kolaborasi. Tapi yang jelas sebagai keluarga gue nggak pernah kenal sama ABBA gitu. Iya, padahal pengen banget ya. Lagunya emang legend kan itu. Ya, dari Swedia kalau nggak salah ya. Iya, Iya, itu Apa memang lagi viral waktu itu. Ya, tapi yang posting kayaknya yang gue tuh juga orang Turki. Yang Orang posting. Turki itu, yang posting. Oh iya, Iya. Iya, yang gini-gini gitu kan dibanding-bandingin gitu kan. Iya. Iya. Itu yang Kok bisa tahu aja dia ya? Gak tahu dia canggih dia cari lagu-lagu itu. Meneliti Iya, peneliti gitu. lagu-lagu. Iya, iya, iya. Jadi komennya asik aja ya, Bang ya. Asik aja, toh nggak ada klaim apa-apa juga dari kita atau dari mereka gitu ya. Udah nikmatin aja. Nikmatin aja. Iya, semua juga punya fansnya Benyamin menikmati, fansnya ABBA juga. Ya udah jalan bareng-bareng aja lah. Udah cukup udah? Cukup? Iya. Cukup. Terima. Gue mau nanya lagi Silakan. nanya lagu nih, lagu yang Nggak apa-apa, lama-lama nggak apa-apa nungguin mungkin. Lama-lama ntar gue nginep nih. Iya. Apa mau siaran? Mau siaran. Oke, jadi agak lupa gue. Tadi yang mengenai almarhum Bang Ben ya. Dia kan emang sebenarnya kan pribadi yang jenaka. Iya, iya. Oke, ngarang lagunya juga lagu yang jenaka. Hmm. Tapi ada nggak lagu-lagu yang mellow gitu? Oh Dia juga ada. Dia itu sebenarnya melo. Oh gitu. Benyamin itu Mellow. melo, romantisnya tinggi, sangat tinggi. Ada lagunya yang Cuman karena memang kesehariannya udah, jadi sorry nggak apa-apa ngalor gitu dulu ya. Nggak apa-apa, Tetap ntar kita balik lagi ke situ. Jadi memang Benyamin itu tumbuhnya di Kemayoran. Kalau abang lama di Kemayoran, mungkin abang kayak Benyamin. Memang lingkungannya itu Lingkungan bercandaan, membentuk. Tapi dasarnya orang-orang itu memang punya masing-masing punya kepribadian yang itu ya. Kembali lagi soal melonya, itu Benyamin juga ada melonya romantis. Contohnya kayak ada lagunya Mawar apa gitu, Hilang, itu romantis banget. Terus pergi apa ya judulnya, pokoknya itu gue pasang terus, gue malah gue jadi lupa. Jadi setiap Benz Radio tutup acara tuh gue tutup pakai lagu itu ya. itu melo dia. Percintaannya juga sangat melo sama Noni. Kalau boleh gue ceritain. Mau diceritain? Ceritain gue yang selalu bilang melo, gue tertarik. Gue selalu tertarik dengan melo-melo. Melo doyan. Ini malah gue mau bikin cerita dari ceritanya Nyak Noni, gue malah mau bikin sebuah teater nantinya. Jadi ceritanya itu, wah ente beruntung bang. Ini belum pernah ane ceritain nih ke orang-orang. Babe Benyamin romantis banget. Terus cinta banget ya, namanya orang cinta gitu. Sama Mak Noni. Itu dilarang sama bapak angkatnya Mak Noni. Mak Noni itu tinggal sama orang tua angkat. Tapi ibunya bukan dong. Orang tua angkatnya orang Chinese. Nah, terus Benyamin mendekati Noni nih. Kita panggil Noni sama Benyamin lah ya. Iya. Masa-masa pacaran. Nah, terus dilarang lah sama Babah nih, kita manggilnya Babah waktu itu. Babah siapa gue lupa, dari keluarga Mak Noni yang angkat itu, yang Chinese itu. Mungkin ngeliat Benyamin tidak berprospek kali gitu ya, atau ya seperti kayak kampungan apa segala macam kali. Udah, tapi Noni sendiri membalas cintanya Benyamin. Sampai satu waktu mereka kabur loh. Janjian, Ben, ntar sore kita ke Serpong katanya. Mak Noni itu masih punya orang tua. Bapaknya namanya kandung nih, lurah di Serpong. Namanya Pak Kincir. Nah itu kalau ente ke daerah Legok, itu kampungnya Mak Noni. Bisa kebayang nggak dari Kemayoran di jalan kaki lu? Iya. Sama naik kandong juga sekali-sekali. Tapi kan duitnya ya lagi Tarzan mereka berdua tuh. Seadanya duitnya gitu kan. Minta izin sama Bapak Kincir itu. Nah, ketika datang Pak Kincir gendong Mak Noni, digendong setinggi-tingginya, dibilang gini, gunung kalah gede Noni sama hati gua katanya. Iya. Gila banget tuh kata. 18 tahun gak ketemu. Jadi Mak Noni ini ditinggal sama Pak Kincir, pisah mereka.
nggak ketemu sejak itu, dirawat sama keluarga Chinese itu, sama keluarga Tionghoa itu. Gunung kalah gede sama hati gua, Noni katanya, lo kembali lagi kemari, sampai dibisikin tuh. Itu terngiang-ngiang banget sama gua. Orangnya masih ada yang cerita, Noni. Nah itu mau gua bikinin teater nanti. Nah segitu romantisnya Benyamin, tapi ya bokeh. Kadang-kadang Manoni yang Benyamin kala itu ya bokeh. Kacamatanya dibeliin sama Noni gitu. Masa-masa pacarannya lucu dan bahkan nanti kalau ntar gue gali lagi deh. Iya. Romantikanya asik. Iya benar. Iya. Benar. Iya, maksudnya perjalanan Babe ini kalau mau dipotong-potong tuh fragmennya banyak banget ya. Banyak banget. Bisa berdiri sendiri-sendiri gitu maksud gue juga, gitu. Benar. Dan apa ya? Ya segala macam bisa kita ambil pelajarannya ya. Iya, betul. Karol memang udah jadi legend juga ya. Betul. Sebenarnya kan semua orang walaupun bukan legend kita bisa ambil pembelajaran. Betul. Ini Karuan memang legend juga. Betul. Kita bisa penggal-penggal perjalanan hidupnya. Betul. Siapa tahu ada yang mengalami yang sama atau terinspirasi, kan nggak masalah kan. Mau jadi Benyamin lagi nggak apa-apa. Artinya mau jadi Benyamin gue gini loh. Bukannya lo harus mirip banget sama Benyamin, lo serap itu perjuangannya Benyamin, ya kan? Lo ambil inspirasinya Benyamin dalam berkarya, lo nggak harus jadi Benyamin, ya kan? Karena apa? Karena semua orang punya kelebihan masing-masing. Kata kayak Babe tadi, lo besiul aja jadi kalau lo tekunin. Betul. Itulah, mungkin banyak yang kagak tahu ya. Orang pengen banget jadi Benyamin, kalau pengen jadi legend, pengen ngetop dan berhasil lah. Banyak yang beberapa orang yang meniru Benyamin dan berhasil gitu. Ya nggak apa-apa juga jalan hidupnya ya. Tapi kalau memang tidak seperti Benyamin tapi lo mencontoh caranya dia berkarya, itu insya Allah jaminannya akan jadi sesuatu. Karena dia udah nyontoin, ya kan gitu loh, udah nyontoin jalan hidupnya kayak begini gitu kan. Kayak gitu sih Bang, bukan yang ngajarin Bang. Gimana mau ngajarin kan tuh aneh ente. Perjalanan almarhum Babe itu panjang benar. Panjang banget. Kalau mau kita bedah semua tuh nggak akan cukup. Belum kita bicara filmnya Babe, kan Citra pernah 2 kali kan. Citra 2 kali. Banyak lah. Tapi kalau mau lengkap ntar lo Google aja. Silakan cari, itu cari bukunya. Nah sekarang kita percepat nih. Siap. Kita ke terakhir yang mungkin yang benar-benar ngalamin banget itu kan. Kenapa langsung terakhir? Bosannya nongget. Apa sih? Maksudnya? Menjam-jam air. Sidul anak Betawi. Iya, kenapa dia? Sidul anak Betawi kan Babe kan main di Sidul anak sekolah. Babe kan anak Betawi. Tahun 72. Anak metropol kan. Anak modern, Sidul anak modern. Anak sekolah kan. Babe main di situ kan. Iya. Gue jujur, gue nonton sinetron Sidul. Selain gue menikmati sinetron, gue berpikir ke anak-anak almarhum. Karena message di film itu kan luar biasa tuh. Iya. Banyak sekali, entah itu kutipan, fragmen, contohkan Babe itu yang menyangkut masalah ya, walaupun itu film serial Rano Karno ya. Tapi di kepala gue tuh anak-anaknya. Lo merasa nggak pada saat itu? Lo nonton Sidul nih, si Babe teriak, lo harus jadi insinyur, tukang insinyur, lo harus apa? Tukang insinyur. Seolah-olah kameranya udah lari ke anak-anaknya. Ngerasa nggak lu pada saat itu? Itu yang gua pikirin ya. Mungkin gua salah. Nggak tahu menurut pendapat lo gimana Om Bini? Ada 3 masa kan itu ya. Dia Sidul anak Betawi di tahun 72. Itu gua masih kecil, gua nonton dan gua nangis karena Babe meninggal di film itu. Oh, di film itu. Oke. Gua nangis pas previewnya tuh. Ya Babe gua meninggal. Anak kecil nonton nangis. Terus yang keduanya sama yang dapat Citra tuh, Sidul anak modern. Enggak ngerasa apa-apa sih gue. Karena gitu ya. Walaupun jadi Citra ya, tapi kan pertanyaannya tadi kembali gak ke anak-anaknya gitu kan. Enggak ngerasa apa-apa. Artinya ya Babe lagi main film. Yang sinetron juga enggak ngerasa apa-apa juga. Artinya ya beliau lagi acting. Ya maksudnya banyak pesan-pesan kan, apa sih adegan-adegan di film itu kan kayak seolah-olah disuarakan ke anak-anak kan, walaupun yang berani mainkan kan Suti Karno dan Karno kan. Iya. Tapi kan seolah-olah Babe kayak ngomong sama anaknya kan pada saat itu seolah-olah. Itu di kepala gua loh waktu itu pada saat nonton itu gitu loh. Enggak salah Bang, memang benar. Karena Babe kalau buat soal pendidikan itu dia perhatian lah. Abangannya tuh Bem dan Bob di Amerika. Terus gue sendiri juga alhamdulillah ada dibiayain ke Amerika juga. Artinya Babe tuh sama pendidikan, ya lu mau kemana gue biayain dah.
Gitu. Ya mungkin itu tadi jadi insinyur, tukang insinyur lah gitu kan. Ya mungkin gue nggak bisa jadi tukang insinyur, gue jadi tukang radio sekarang, ya nggak apa-apa juga kan, berkarya juga ya. Kalau pertanyaannya abang seperti itu, ya artinya sebenarnya dia lagi ngomong sama anak-anaknya nih. Itu kepala gue lah. Iya, dia pengen kasih pesan ke anak-anaknya. Refleksi ya. Refleksi. Karena omongan itu kan kagak dari skenario, memang karya ceplosannya Babe. Emang nggak pakai skrip itu ya? Ada jalur benang merahnya itu memang dibuat sama Rano seperti ini, tapi setelah jalan digelontorin aja. Memang itu kan pemain-pemain kawakan ya, pemain lenong ibaratnya. Punya bidang mahkokannya masing-masing. Tektokannya udah jago luar biasa, lah. itu luar biasa. Itu semua pemain itu udah sinetron jago yang lah. bisa menghipnotis warga pada saat itu luar biasa. Nah, bisa jadi karena mereka keluar genuinnya itu akhirnya bisa diterima masyarakat sampai segitu kentalnya. Betul. Karena memang genuin gitu. Iya. Coba lu turutin aja skenario belum tentu jadi juga. Iya. Ya kan? Karena kan dari satu persepsi orang yang bikin itu ya. Gua nggak tahu, Rano mungkin ada yang bantuin gitu ya. Bukan gue bilang itu jelek ya, enggak. Cuman maksudnya kita akan menilai ini hasil genuine mereka ceplosan. Betul. Dan itu tersampaikan dengan baik ke masyarakat yang nonton. Iya. Gitu kan, akhirnya mereka cinta banget karena ini gue banget gitu loh, keseharian gue gitu. Kayak teman kita Anto ya kan, dia pacaran, bela-belain kagak pacaran, telat dikit yang penting nonton dulu katanya. Iya. Gue nyebutin nama lagi. Bisa marah orangnya. Dia nonton juga paling. Mohon maaf bro. Tapi gua inget ya itu si dulu anak sekolahan itu di era 90-an ya. Iya, Itu momentumnya tepat banget di mana waktu itu kita sinetron-sinetronnya banyak menjual dunia-dunia mimpi ya. Iya. Nah, ini kan benar-benar realitas yang terjadi di masyarakat Betawi waktu itu. Betul. Ini tuh keren banget emang sih gua anggun. Iya, itulah pembelajaran lagi mestinya. Apapun kosmetiknya. Tapi jangan ngilangin raut muka. Jadi ingat sama Budo. Cakep. Iya kan? Ini di make up sama Budo sekarang. Maksudnya gini, lu boleh aja berkarya segala macam, tapi jati diri lu jangan hilang. Iya. Gitu. Sidul itu sangat oke. Luar biasa. Oke, kita maju lagi nih. Karena ini dari perspektif keluarga, maaf gitu ya. Babe udah nggak ada. Iya. Ya kan? Om Benny mengalami masa di saat Babe masih ada dan setelah Babe tidak ada. Om Benny mengalami penghargaan di saat Babe ada. Om Benny juga mengalami penghargaan di saat Babe sudah tidak ada. Apa yang membedakan itu? Om Benny sebagai turunan Babe. Bangganya sama tidak pada saat Om Benny menyaksikan Babe yang dapat penghargaan pada saat masa hidup sama setelah tiada? Lebih kental sekarang, Bang. Kalau ditanya soal bobot kebanggaan, lebih kental sekarang. Itu wajar. Setelah nggak ada kita merasa kehilangan. Ya kan seperti itu natural ya. Oke. Emang gue ngalamin ketika Babe dapat Citra 2 kali, gue udah tahu lah umur masih ingat lah tahun, momen itu. Babe gue dapet ya. Terus kehidupan kita juga berubah, ya kan, ekonominya makin membaik. Itu yang gue rasain kan. Dulu malah Babe amanya bilang, Benny lahir nih, Babe sukses nih katanya. Ya pas kebetulan tahun-tahun 70 Babe meroket. Tapi di tahun 80 nyungsep. Nah, jadi gue ngalamin juga itu. Nah, konteksnya sama yang sekarang udah lepas dari soal ekonomi kan, udah sendiri, artinya gue udah punya keluarga sendiri dan Babe sudah tiada. Tetap gue merasa alhamdulillah, bersyukur banget gitu. Allah jadiin gue anaknya Benyamin. Ya kalau orang kan nggak bisa milih jadi anak siapa ya. Nggak bisa milih kapan dilahirinnya, dilahirin sama siapa, anaknya siapa, nggak bisa milih. Tapi lu bisa milih bagaimana menghidupi, menjalani itu. Nah ini yang gue harus belajar terus. Karena kayak waktu muda juga, waktu kecil, banyak orang pengen gue kayak Benyamin. Artinya kan menaruh sesuatu ke gue, mengharapin sesuatu gitu. Walaupun biasa aja kali ya, tapi gue merasa gitu. Nah sekarang nggak gitu. Orang pasti berharap nih anak-anaknya Benyamin, apa sih yang lu perbuat buat Benyamin gitu. Itu selalu ini di gue, di kepala gue. Gimana caranya gue bisa tetap melestarikan apa perjuangannya Babe, marwahnya Benyamin, Betawi dan budaya nasional. Itu selalu kepikiran sama gue. Nah makanya kalau boleh gue ngomong lagi, ini gue kepikiran pengen bikin acara namanya Earth of Nation. Jangan ngeledek ya, pakai bahasa sono. Kan guru bahasa Inggris. Earth of Nation. Kenapa gue pakai nama Earth of Nation? Itu silaturahmi masyarakat
planet bumi. Sudah ke Star Trek aja. Gue nganggapnya gini, kayak kita satu kelurahan nih, kayak kita satu kelurahan nih, ya kan? Ya kenapa kagak gue menganggap satu planet ini juga, satu kelurahan nih gitu kan? Bangsa-bangsa boleh aja beda, ya ente rumah tetangga juga beda kan, catnya beda, apa segala macam dengan kultur beda-beda. Gue pengen mereka datang ke sini, Betawi jadi tuan rumahnya. Iya dong, iya. Tapi kita tetap ngasih mereka panggung. Memang ada yang pro kontra, ada yang bilang ngapain sih Ben kasih panggung mereka, kita harus menjual ke budaya kita keluar. Loh ini justru gue pikir ini jalan juga gitu loh. Kita kolaborasi itu kan bukannya salah gitu kan. Betul. Justru kita mengundang mereka biar mereka kenal kita lebih jauh, kita pun mereka kenal dia. Toh nggak salah satu planet gue bilang itu kan. Dengan gaya eco living, artinya ya lo bisa hidup dalam satu planet, lo bisa punya kultur yang berbeda, tapi ya lo juga harus sama-sama dong jaga kelurahan lo, ibaratnya gitu. Itu sih bang. Contohnya. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Iya nggak terwujud sama gue juga nggak apa-apa. Ini bukan masalah siapanya kalau abang kalau kadang-kadang ada orang bilang ide-ide jangan dikeluarin, kagak. Kalau gue mau ngomong aja, ada yang bisa lebih dari gue malah demen. Bukan masalah siapanya kalau gue sih, apa dan bagaimananya gitu. Sama-sama satu visi kayak gini. Ada yang bisa ngerjain, monggo silakan. Oh iya, malah gue kagak capek. Kagak cuan, bodo amat. Ada cuan yang lain. Tapi kalau memang harus gue ngerjain juga, kita bareng-bareng terbang. Amin. Lu cocok menjadi duta PBB lo ya. Ya, jauh amat RT kagak. Nah, oke. Terus kekinian nih. Tadi seperti Om Benny bilang juga, Babe sempat nyungsep di 80 kan, naik lagi ke Sidul kan. Sampai di Sidul. Nah, gua ngerasa 10 tahun terakhir, 5 tahun, 10 tahun Babe, nama Babe kan luar biasa naik ya. Iya. Muke Babe di mana-mana dalam berbagai bentuk. Betul. Lagu Babe yang lama-lama naik semua tuh kan, entahlah era-era 2000 berapa gitu kan. Iya. Nah, lu ngeliat fenomena itu fenomena apa, Om Ben? Itu kayak detak jantung kita aja, Bang. Detak jantung kita kan ting. Bioritme ya? Bioritme. Manusia juga ada bioritmenya. Ya, tapi kan Babe udah nggak ada. Maksudnya sekarang ini? Iya. Apa zaman dulu waktu Nggak, zaman ini, terakhir ini, generasi milenial lah. Generasi milenial maksudnya. Gara-gara apa tuh bisa begitu gitu ya? Kita nggak pernah nyangka, tiba-tiba Babe naik lagi, melenting lagi ke atas kan itu kan. Waktu masa hidupnya? Apa Sekarang. Oh, iya. Gue di telanjang mata lah gue ngeliat, buset, fotonya Babe di mana-mana, lagunya Babe terdengar di mana-mana, kasetnya dikejar orang, piringan hitamnya dikejar orang. Itu yang gue alamin sekitar 5 tahun, 10 tahun yang lalu gitu. Apa lu nggak ngeliat Om Ben? Lihat. Kan tadi gue bilang juga tiap tahun dapat penghargaan. Iya. Gitu. Ya gue lihatnya apa ya? Ya ada pesan yang harus disampaikan kali ya. Walaupun beliau udah nggak ada dan itu cocok sama masyarakat. Itu aja sih. Walaupun generasinya berbeda. Betul. Kan ada istilah setiap masa ada orangnya, ya kan? Setiap orang ada masanya. Sekarang bukan masanya Babe lagi. Betul. Artinya beliau sudah meninggal. Tapi karyanya itu terus. Itu. Nah itu catatan khususnya itu buat gue juga, buat kita semua, buat YouTube ini juga kan. Iya. Sekali udah berkarya itu akan terus selama tidak mudorot. Gitu. Kalau mudorot mungkin panjang, tapi dalam sisi yang gelap, yang bikin jelek, ya, akhirnya juga jatuh. Kalau memberikan sebuah manfaat itu kayak bola salju, Bang. Bola salju. Gue tahu begini kenapa banyak kan anak muda datang minta izin, Bang, bukan sama gue juga, sama Beno segala macam. Bang, kita mau bikin event tentang Babe, ya silakan gini. Kalaupun ada ekonomi side-nya, kita kebagian, alhamdulillah. Tapi di situ kita lihat dia semangatnya gila-gilaan. Dia nggak ngalamin loh. Dia lebih muda dari kita. Itu maksud gue. Dia nggak ngalamin. Dia kelahiran 80, 90. Bisa dibilang apa itu? Milenial. Dia nggak ngalamin lah. Iya, makanya itu yang. Tapi dia begitu menggebu-gebunya pengen bikin sosok Benyamin jadi sebuah rundown acara gitu kan. Pembelajarannya apa? Ya kita sama-sama belajar dah. Karena kan kagak berhenti nih, terus aja. Terus mudah-mudahan ada Benyamin lagi gitu ya, dalam hal apa yang lain-lainnya ya. Gitu. Ya bagus juga sih pertanyaannya, gue jadi bener ya. Makin kemari makin ini. Itulah kebesaran. Gue ngeliat kebesaran Babe luar biasa itu. Bentuk sudah tidak ada.
beliau sudah tidak ada, gila karya tiba-tiba meledak lagi ke atas, itu kan luar biasa. Kalau zaman dulu pakai Beatles lah kan, zaman-zaman ini lagu-lagu Beatles sempat naik. Ini kan Babe loh, orang asli Indonesia loh, gila. Lagunya bisa di mana-mana. Ada kunciannya kali gini bang, bisa jadi itu kayak Betawi banget. Kunciannya nih, kunciannya apa ya kunciannya? Kunciannya gini, bisa gue salah bisa jadi ya, tapi sama namanya diskusi kita ngobrol aja. Babe itu kalau di panggung, istilahnya gini, kalau bertamu lo harus tahu kapan pulang. Jangan tersinggung. Orang gue bilang kan mau nginep. Iya. Mau nginep, gue betah di sini. Betah. Iya. Kopinya enak juga loh. Ketawa kenceng-kenceng pecah kagak tuh. Enggak ya. Jadi gitu, Babe ngajarin nih, lo kalau bertamu tahu kapan waktu pulang. Dia contohinnya di panggung. Ketika di panggung lagi hype, pulang buru-buru. Pulang buru-buru. Kenapa? Disitulah kalau kalimat sekarang mungkin kentang. Kalau sekarang ya, nanggung maksudnya. Oh kentang, iya dibikin nanggung jadi. Iya. Jadi Benyamin tuh sama egonya dia bisa tekan banget. Gila ya. Ya kalau kita kan lagi depan begitu, Iya. Ayo kalau perlu lu seharian nepokin gue ya kan ya. Tapi kagak mungkin bos. Nggak mungkin orang akan nepokin lu sepanjang masa. Jadi tahu kapan lu harus pulang. Nah maksudnya di masa itu lo gila lo. Iya. Gue tahu. Bisa berpikiran biar gue kasih penasaran nih orang. Iya. Nggak mau penuhin. Iya. Bisa jadi karena pembelajaran juga. Iya. Dia bisa jadi juga dia mungkin belum tahu trik itu. Iya. Dia losin terus akhirnya anti klimaks. Iya. Kalau ini pas lagi klimaks, lu pulang. Wow. Oh gitu. Lu pulang. Nggak gampang itu. Nggak gampang. Nggak gampang. Lo lagi dipuji-puji lagi diangkat-angkat Iya. orang lo berhenti gitu sebentar mundur. Itu masalah ego, Betul. masalah kekuasaan dalam panggung itu. Betul. Dia pegang itu. Bahkan teman-teman yang lain sempat ngeri sama Babe. Bang Ben, sisain dong gitu. Sisain. Tahu nggak maksudnya sisain? Iya, ngerti. Jangan diambil semua. Jangan ambil semua. Iya. Apa applause-nya orang jangan abang semuanya. Iya. Tuh. Akhirnya dia lempar bola. Dikasih ya kalau memang cakep teman-teman panggungnya dia akan smash. Itu trik panggung lah. Artinya Babe tahu, teman lawannya tahu, akhirnya jadi pingpong yang menarik. Yang mengerikan kan kalau legend di atas panggung, teman-teman yang lain kecil. Iya. Akhirnya orang nanti Betul. Iya. Oh, nice. Pelajaran yang menarik tuh. Oh iya. Kuncian. Kuncian ya tuh Iya. kuncian. Mungkin kalau abang nanya sama seleb-seleb sekarang yang bagus, itu seperti itu mungkin ya. Iya, karena dia tahu caranya waktu pulang atau kapan waktu pulang. Gue ngomong begini karena supaya lebih universal lah ya. Iya. Artinya ketika lo juga berkuasa atau apapun lah ya. Gue ngomong bukan mau Karena politik Enggak, jauh-jauh enggak. nggak ada karena situ. Obrolan kan bukan politik doang. Iya. Ada apa? Ipolek sosbud Yes. masih banyak loh, kisahnya masih banyak. Masih ada sosial budaya, iya kan. Yang politik biar yang ngomong politik. Ini cuman maksudnya apa-apa yang sudah kita lihat, yang sudah kita belajar, kan kita bisa terapin buat kehidupan lain di sisi-sisi lain, bukan di seperti Benyamin gitu. Ya kayak gitu. Makanya abang nanya begitu ya mungkin itu kayak kunciannya. Cakep itu kuncian. Karena meninggalnya beliau itu kan mendadak juga. Iya. Bukannya Babe pengen meninggal Iya, mana ada orang yang meninggal. Ada bos. Ada. Kurt Cobain. lah fenomenanya itu. Iya. Terus ada yang bunuh diri segala macam. Iya. Itu mereka takut ketika dia jatuh. Akhirnya sebelum gue jatuh gue habisin diri gue dulu. Itu mestinya. Soal itulah sebenarnya. Gue nggak tahu apa kalimat akademisnya apa. Iya. Orang-orang yang bisa meneliti mungkin bisa tahu apa artinya itu. Itu ketakutan utamanya seorang seleb. Iya. Ketika lo udah nggak laku lagi bos. Ketika lo sudah tidak di-applause orang. Ketika lo sudah tidak menghasilkan uang seperti zaman dulu. Itu mengerikan. Kalau lo nggak siap. Itu. ya. Nah Babe jeblok ke dalam itu bukan karena karya. Ya, dia itu dicerai, ya kan? Nah, terus dia itu digosipkan dengan ajaran sesat, gitu. Akhirnya orang menjauh, gitu kan. Ya gue nggak nyalain kondisi itu, memang sudah lewat. Ini cuma masalah pembelajaran aja. Tapi akhirnya Allah kasih kesempatan lagi, naik lagi. Nah, stopnya meninggal karena
dadakan. Pas lagi puncak-puncaknya. Nah, artinya apa? Ya dipulang ketika orang masih kentang. Ternyata kuncian itu dibawa sampai beliau nggak ada ya. Iya. Hai, gila. Ini persepsi Iya, gue iya, ya, nggak tahu yang lain boleh setuju boleh Iya. enggak. Ini kita diskusi Iya, menarik iya, begini iya. kan artinya kehidupan. Iya, dari cerita lu gue baru nyadar, Babe selalu berhenti Iya. di saat-saat sampai Iya. akhir hayatnya. Iya. Jangan dihabisin lo di situ. iya. Gitu. Tanya lagi? Sebelum diakhiri ada pertanyaan? Tanya lagi? Gua pertanyaan untuk terakhir ini. Kita Silakan, kayaknya nanti habis waktunya itu udah gua. ini ya. Ya. Oke, untuk dulu yang nutup nanti ya. Iya. Oke, gua cuman mau bilang nih, almarhum Bang Benyamin ya. Bisa kan ada dia dinobatkan dari majalah Rolling Stone ya kalau Iya, nggak salah. Rolling Stone. Sebagai 25 legend lah, 25 ya. Banyak. Immortal. Immortal. Berarti kan yang tetap akan terus namanya akan Dikenang. dikenang. Iya. Nah, sekarang yang mau gue tanya, oke sekarang kan ya dia udah ada nama jalan dengan Benyamin Sueb segala macam. Nah, sejauh mana immortalnya itu akan berlangsung untuk nama Bang Benyamin? Apakah sampai anak cucu kita nanti? Kalau menurut Bang Beni gimana? Ya. Kalau keinginan sih pengennya sih ila yaumil kiamah kalau kata bahasa orang muslim, artinya sampai kiamat. Tapi kan kita nggak tahu. Tapi kalau panjang, kalau dari pemberian nama itu kan panjang tuh, artinya ada bentuknya. Kecuali dirubah atau apa akhirnya hilang. Terus ada museum, ada immortalnya yang dari Rolling Stone. Dari kesemuanya itu yang bikin immortal itu karyanya, menurut gue, ya. Kalau yang jalanan segala macam bisa hancur. Atau misalnya pemerintah mau ganti itu jadi jalan apa, bisa aja. Walaupun mungkin nggak semudah itu, karena kan udah jadi perda atau apa. Tapi kalau soal immortalnya itu tetap kembali karyanya, bos. Iya. Berarti anak-anak cucu kita masih bisa mendengarkan Amin, karya-karyanya ya. amin. Makanya itu dia karya aja terus. Nanti masalah itu mah masalah bonus lah. Iya. Nanti dia kagak minta kok. Iya. Benyamin nggak kepengen. Kalau yang museum iya, tapi bukan museum Benyamin waktu itu dia nyebutnya. Museum buat kebetawian. Dia pengen banget itu, dia terus perjuangkan sampai dia meninggal. Kita lanjuti perjuangannya. Ya karena sudah meninggal akhirnya dijadiin lo museum Benyamin kayak gitu. Oke. Untuk terakhir. Ya mungkin ada dua pertanyaan. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin yang pertama adalah salah satu ikon peninggalan almarhum kan yang sekarang masih eksis itu kan Benz Radio ya. Iya. Bisa cerita sedikit Ya, oke. Om Benny tentang Benz Radio itu dimulai tahun 89, kita nyari izinnya tahun 90 mulai mengudara. Ini kantor pertamanya tuh, Babe di situ siarannya. Ini belum ada studio ini. Oh, belum Ini ada. baru 2017 nih. Nah, awalnya itu Babe niat sederhana aja sih. Pernah bilang sama anak-anaknya, Babe tuh kalau nyanyi paling yang denger sekecamatan. Nah, menarik tuh kata-kata. Iya, kalau nyanyi atau keluar-keluar paling banter sekecamatan yang denger. Kita bikin radio yuk katanya. Nah, supaya apa? Gaungnya lebih jauh. Waktu itu memang Pak Mbak Tutut jadi PRSNI-nya, ketua PRSNI waktu izinnya di sana. Alhamdulillah dapat, dan beliau juga Babe nih maksudnya waktu itu siaran di Radio Aristiara. Akhirnya dia terbersit tuh pikiran seperti itu. Dia pengen menyuarakan kebetawiannya lebih jauh lagi. Jadilah Benz Radio. Yang sekarang ini abang datengin nih. Nih kita nih sekarang lagi di Radio. lokasi Benz Radio nih. Gue di belakang tuh orang siaran tuh. Tuh kelihatan. Oke, terakhir Om Benny. Kita ada biasanya Retroism 6 plus 62 itu kan selalu berusaha mengambil pelajaran dan pembelajaran. Oke. Iya kan tadi sudah lebih dari sejam kita bercerita. Apa mungkin bukan kita menggurui, bukan kita mengajari atau tapi ada nggak pesan, kesan atau apapun Om Ben untuk teman-teman Retroism baik itu Gen Z kayak Gen milenial kayak apa yang seumur-umuran kita tentang almarhum Babe yang ajarannya yang Om Ben ambil dan melahirkan apa satu pembelajaran Om Ben kepada anak-anak yang terbaru itu apa pesan-pesannya itu? Iya. Konsisten dengan ketidakkonsistenan. Itu kata-kata Babe apa kata-kata Om Ben? Kata-kata gue. Mantap. Jangan harus Nggak apa-apa. Justru itu kan jadi lahir. Enggak, karena gue ngerangkum, gue Betul, ngerangkum betul. perjalanan hidupnya Babe. Setuju.
Ya kalau salah ya silakan lah, jangan dipakai itu, Iya, jangan iya. dipakai. Yang namanya konsisten kan kayak YouTube kan harus konsisten Iya, segala macam. Tapi gue ngambilnya bukan dari sisi itunya, Bos. Konsisten tetap konsisten. Kayak tadi lu kata Babe nih, lu bersiul aja, lu tekunin jadi. Itu konsisten. Tapi ada tambahan lagi dengan ketidakkonsistenan. Artinya lu harus berkarya, bergulir, dinamis. Seperti Babe dimulai dengan gambang kromong modern. Tapi kok dia bisa bikin rap? Kok dia bisa bikin blues? Kok dia bisa bikin rock? Lalu terbang ke area lain yang baru, film. Nggak konsisten kalau menurut gue. Kalau konsisten nih gambang kromong aja dong. Nangkep ya? Nangkep. Kalau salah mohon maaf. Tapi itu yang apa kan ditanya gue kayak gitu. Iya. Pembelajaran kayak gitu. Jadi anak-anak muda kalau mau berkarya, ajak dulu satu, konsisten dulu nih. Udah berbuah dengan tidak konsistenan. Artinya lo akan berkembang. Ya kayak sekarang kan abang kan bikin YouTube konsisten dulu. Tadinya musik, yang retro ya kan. Sekarang nanyain anaknya Benyamin. Memang ada ininya musik, tapi kan tidak konsisten sebenarnya. Kalau emang musik mulu ya artis musik aja ente, ya kan. Gitu sih. Asik. Iya. Nah, gue bikin YouTube juga, channel YouTube. Oh iya, lagi lupa. belajar, Apa itu? Jiben_Bang Ben. Jiben, JIBEN _ Bang Ben. JIBN _ Bang Ben. Itu di mana? Di YouTube? YouTube, Instagram. Ada ya. Nah, itu tadi mau ngomong apa tuh, Retrois? Ya udah tulis. Oh iya, Retrois. Akses ke YouTube nanti itu Jiben _ Bang Ben. Bang Ben. Nah, lihat deh apa yang ada di situ. Gue nggak mau cerita, tapi lo lihat aja sendiri tuh di channel YouTube itu. Katanya belajar, gue nggak yakin. Pasti cakep tuh YouTube. Lagi belajar sama yang senior ya. Follower gue, wow, 12 orang. Seriusan. Gak penting follower, gak penting. Yang penting berkarya. Yes, Kayak tadi gue bilang. konsisten dalam ketidakkonsistenan. Betul. Yes, gila. Konsisten dan inkonsisten gitu. Iya, enggak, konsisten dengan ketidakkonsistenan. Konsistenan. Lo belum lulus lo dari ajaran. Iya. Ya udah lulus nih. Iya, berarti bisa kesimpulan sendiri. Yoi. Menyimpulkan sendiri. Iya, kita harus punya rangkuman lah dengan gaya kita sendiri. Ada lagi cukup. Oke, silakan ditutup. Oke, kayaknya seru banget ini kalau misalnya kita terusin itu bisa berjam-jam dan akhirnya gue nggak kelar. Tapi kalau memang mau dipakai tempatnya silakan loh Bang. Misalnya bukan gue ya, artinya Abang mau syuting lagi. Oh, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih Ya, banyak. memang banyak. Kan retro nggak harus di studionya kan? Oh enggak. Ntar bisa di sono tuh, di Kopingkong. Ya, soalnya di Retrois ini sekalian kita kasih tahu ya. Iya. Kalau di Benz Radio ini ada juga tempat-tempatnya pojok yang cozy ya. Itu ada warung kafe di situ. Iya. Terus di situ ada 2 kafe di sini ya. Wah, mantep Ya, banget. tapi kita kasih tau dulu, kita ada suara-suara drum tadi belakangan ada apa? Oh iya, ini kebetulan yang saat ini kita lagi hadir, ini rencananya tuh tiap Rabu ya. Rabu malam. Tiap Rabu ya, malam jam itu di 8. Bang Benz Radio ada apa Batch Indie. Program Batch Indie. Jadi Program Batch Indie. program radio kita bawa ke panggung on air-nya live. Jadi Jam 8 sampai jam 10. dari jam 8 sampai jam 10 setiap hari Rabu tuh pantengin tuh radio pasti ada live-nya itu ya. Ya, habis ini kita nonton, habis ini kita nonton. Gue udah coba ini kalau suka radio nih gue udah ngomong. Oke, aduh sayang banget ya. Tapi anyway, terima kasih banyak ya. Thank you Om Benny, thank you banget. Oke, kalau gitu udah terus jangan lupa share, like, komen dan subscribe itu yang paling penting. Oke, sampai di sini dulu sampai episode yang berikutnya. Bye bye. Terima kasih.